Tips hadapi DC pinjol langsung dari mantan DC pinjol. Nah, kalau mantan DC pinjol udah ngomong, artinya kan mereka udah tahu ya cara kerja, seluk-beluk, dan strategi-strategi yang digunakan para DC pinjol untuk melakukan penagihan ke nasabah. Sebenarnya ini bukan untuk hal negatif, bukan untuk membuat teman-teman itu gagal bayar atau mendukung teman-teman itu lari dari tanggung jawab, tidak. Tapi sebenarnya solusi yang tepat adalah solusi yang membuat teman-teman itu bisa lebih produktif dan ujung-ujungnya bisa bayar. Nah, sangat disadari ketika penagihan-penagihan dari DC itu bukannya membuat nasabah bisa bayar, tapi justru membuat nasabah hidupnya makin terpuruk. Kenapa? Karena selalu dilingkupi dengan kegelisahan, ketakutan, dan juga geraknya tidak bebas. Karena ditakuti segala macam, ya orang mana bisa fokus untuk mencari uang, gitu ya. Nah, kendalanya dari pengalaman DC ini bilang kalau misalnya nasabah itu kalau ketakutan, ya ujung-ujungnya mereka itu untuk dicarikan jalan kayak kayak pinjaman dana talangan gitu loh teman-teman. Ibaratnya disuruh gali lubang dan tutup lubang. Nah, kalau misalnya orang itu nggak bisa bayar, terus disuruh ngutang lagi tempat lain, ya ini kan untuk kepentingan dari si DC-nya tersebut, oknum itu, ya. Jadi DC kan nggak peduli ya teman-teman ya, kalian itu dapat duit dari mana, yang penting tugas mereka beres, utang kalian di tempat mereka kerja beres, ya kelar. Nah, tidak peduli kalian itu utang lagi atau enggak gitu, dan tidak peduli uangnya dari mana. Nah, sebenarnya satu ya teman-teman ya. Ketika kalian menghadapi DC lapangan, teman-teman cukup tenang aja. Dan teman-teman tidak usah terlalu memikirkan hal yang terjadi. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak benar gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian terlalu kepikiran, ya kalian mana bisa bekerja. Benar nggak? Kalian itu tidak akan mau kepikiran nih mau usaha apa lah. Orang kita aja stres masalah utang gitu. Nah, sarannya cukup terima aja apapun perkataan dari DC, tapi tidak usah melakukan apapun yang memang tidak sesuai dengan aturan. Contoh, disuruh mencari dana talangan, ya jangan mau. Contoh, disuruh ini dah, jangan mau. Pokoknya kalian lakukan aktivitas kalian, bekerja semestinya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, itu paling penting. Ya, kenapa? Karena ya ketika teman-teman lebih fresh, pikirannya lebih tenang, insya Allah pun hasilnya pun juga akan lebih maksimal, gitu loh. Ya, mungkin segitu aja apa yang bisa saya share ya teman-teman ya. Intinya, jangan sampai teman-teman itu terlalu mendramatisir masalah pinjol. Memang masalah pinjol itu terkesan kayak masalah yang berat, padahal enggak, ini perdata. Ya, selama kalian menyanggupi untuk bisa membayar, berapapun lamanya, itu akan tetap diterima. Gitu loh. Jadi jangan kepikiran yang aneh-aneh. Oke? Jadi itu aja, dan kalian juga tidak perlu menanggapi ancaman-ancaman atau apapun itu yang bikin kalian takut, tidak perlu. Karena DC-nya ini, oknumnya tim pinjolnya ini teman-teman, DC-nya itu tidak akan bisa ngapa-ngapain, percayalah. Ya, ini disampaikan langsung oleh tim bekas mantan DC lu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa nakut-nakutin kalian, apapun itu nggak usah dipercaya mentah-mentah. Gitu ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.